Polemik royalti musik yang belakangan makin panas akhirnya mulai menemui titik terang setelah pemerintah, DPR, dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sepakat mengakhiri polemik royalti lagu. Selanjutnya, semua pihak akan ikut merumuskan naskah revisi undang-undang tentang hak cipta agar seluruh kepentingan terkait royalti musik bisa ditampung. Sambil menunggu, sejatinya kita bisa belajar dari sejumlah negara yang sebelumnya telah sukses mengatur terkait royalti musik. Amerika Serikat dan Korea Selatan bisa disebut sebagai negara-negara yang sudah lebih dulu berjalan soal undang-undang musik. Bagaimana dengan kedua negara ini? Amerika Serikat telah mengambil langkah signifikan untuk menyesuaikan regulasi hak cipta musik dengan era digital melalui pengesahan Undang-Undang Modernisasi Musik atau Music Modernization Act pada 2018. Aturan ini secara spesifik mengubah bagian 115 Undang-Undang Hak Cipta AS guna menjawab tantangan pembayaran royalti di tengah dominasi platform streaming. Undang-undang ini berfokus pada 3 pilar utama untuk mereformasi ekosistem royalti musik digital. Pertama, regulasi ini menyederhanakan proses perizinan agar pemegang hak cipta, termasuk untuk karya-karya yang direkam sebelum tahun 1972, dapat lebih mudah menerima royalti saat musik mereka disiarkan secara daring. Kedua, Undang-Undang Modernisasi Musik memperbaiki mekanisme pembayaran bagi penulis lagu dan mewajibkan pembentukan sebuah basis data lisensi mekanis yang terpusat. Pengawasan basis data ini dilakukan secara kolektif oleh para penerbit musik dan penulis lagu, sementara seluruh biaya pembangunan serta pemeliharaan akan ditanggung oleh penyedia layanan streaming digital. Aspek ketiga yang tak kalah penting adalah penanganan royalti yang tidak diklaim atau unclaimed royalties. Regulasi ini menyediakan sebuah proses hukum yang konsisten bagi para profesional di industri musik untuk mengklaim royalti yang sebelumnya tidak terdistribusi. Dengan aturan ini, royalti tersebut tidak lagi mengendap di tangan penyedia layanan digital seperti Spotify, melainkan dapat disalurkan kepada pemilik hak yang semestinya. Langkah reformasi ini melengkapi ekosistem perlindungan hak cipta yang telah ada di AS, di mana organisasi seperti American Society of Composer, Authors and Publishers atau ASCAP juga berperan. ASCAP merupakan lembaga yang menghimpun para komposer, penulis lagu, dan penerbit untuk memastikan mereka memperoleh hak ekonomi atas karya mereka secara adil dan transparan. Tak hanya Amerika Serikat, terkait royalti musik juga diatur secara ketat di Korea Selatan. Negara yang sekarang jadi salah satu kiblat musik dunia berkat keberhasilan K-pop ini punya yang namanya Korean Music Copyright Association atau KOMCA. Bagaimana sih cara kerjanya? Berdiri pada 1964, Korean Music Copyright Association atau KOMCA merupakan organisasi pengurus hak cipta musik terbesar di negara itu dengan lebih dari 50.000 anggota. Organisasi nirlaba ini dikelola oleh para pemegang hak cipta itu sendiri dan mewakili penulis lagu, komposer, arranger, dan penerbit musik. KOMCA secara aktif melisensikan penggunaan jutaan karya musik pada pengguna komersial, mengumpulkan biaya lisensi, dan mendistribusikan royalti yang terkumpul pada anggotanya. KOMCA telah menjadi pelopor dalam penggunaan teknologi canggih dalam pelacakan. Mereka telah mengembangkan dan menerapkan real-time usage monitoring system. Sistem ini dirancang untuk secara otomatis merekam penggunaan musik di berbagai platform digital, seperti YouTube dan Spotify. Berkat teknologi ini, setiap anggotanya dapat memantau secara langsung berapa royalti yang mereka dapatkan. Pada tahun 2024 misalnya, KOMCA mendistribusikan royalti sebesar 294,7 juta dolar AS atau naik 8,95% dari tahun sebelumnya. Kenaikan terjadi berkat meningkatnya permintaan dan penggunaan musik dalam layanan streaming penyiaran, pertunjukan, dan ekspor. KOMCA biasanya mengambil biaya pengelolaan sekitar 10% dari jumlah dana yang terkumpul. Belajar dari Amerika Serikat dan Korea Selatan terlihat jelas bahwa payung hukum yang adaptif dan pemanfaatan teknologi jadi kunci utama dalam menata ekosistem royalti musik. Pertanyaannya, mampukah Indonesia menerapkan model serupa? Gimana kalau menurut sahabat Kompas?